Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang selalu saya rindukan. Hari ini kita tetap akan membahas dari kehidupan seorang Raja Saul. Kita buka 1 Samuel 9 ayat yang ke-21. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala suku kaum Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Saudaraku, ketika Saul ini belum menjadi siapa-siapa, menurut saya atau menurut ukuran manusia, memang dia adalah orang yang paling cocok, paling tepat dan kredibel untuk menjadi seorang raja. Selain dia ini punya perawakan yang tinggi besar, elok rupanya, dia juga punya sikap yang luar biasa di dalam hatinya, yaitu rendah hati. Dia berkata seperti ini kepada Samuel ketika Samuel memilihnya, hendak mengurapinya menjadi raja. "Bapak, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini dari suku Benyamin, suku yang terkecil." Kadang feeling seperti ini sangat diperlukan untuk kita berkata kepada seseorang, bahkan di hadapan Tuhan, bahwa aku sebenarnya itu nggak pantas. Aku itu bukan siapa-siapa. Ya. Sebuah perasaan yang menyadari siapa dia sesungguhnya dan dia butuh pertolongan Tuhan untuk memampukannya. Ini yang disebut kerendahan hati. Bahkan nanti ketika Saul itu diperkenalkan menjadi raja, dia itu bukan sok-sokan, "Nih loh, aku raja, sekarang hormat ya sama saya." Tidak. Ketika dia hendak diperkenalkan, Samuel itu sampai bingung. Ternyata Saul tidak ada di tempat. Saul bersembunyi di antara barang-barang. Luar biasa. Kita belajar ya dari apa yang baik di dalam hidup Saul. Tetapi jangan berubah hati nantinya, karena Saul itu nantinya berubah hati ketika menerima kemasyuran dan kekuasaan. Kita tidak boleh berubah hatinya dalam keadaan apapun, dalam keadaan di atas maupun dalam keadaan di bawah. Orang juga bisa berubah loh ketika dia berada di dalam tekanan atau masalah. Orang juga bisa berubah. Hati-hati ya. Kita harus tetap jaga hati kita untuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, saya jelaskan. Kerendahan hati itu beda dengan self-pity atau mengasihani diri sendiri. Kalau self-pity itu sulit menerima dirinya dan kenyataan yang dia hadapi. Selalu merasa menjadi korban atau korban dari keadaan atau perbuatan orang lain. Itu self-pity. Tetapi kalau kerendahan hati adalah sikap mengakui segala kekurangannya dan kita butuh Tuhan untuk memampukan kita mengatasi segala keadaan. Beda sekali antara self-pity dengan kerendahan hati. Dan saudara bisa lihat ketika Saul berubah hatinya, dia menjadi sombong, pemakaian Tuhan di saat itu langsung berhenti. Jadi saudara bisa lihat, kerendahan hati adalah sebuah sikap yang membuat kita terus dapat dipakai oleh Tuhan. Ketika kita menjadi sombong, di saat itulah pemakaian Tuhan sebenarnya sudah berhenti. Roh Tuhan sudah hilang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tetaplah rendah hati, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang terus melayani Tuhan dengan kerendahan hati, tahu siapa diri kita, oleh anugerahnya kita diselamatkan dan dimampukan. Dan kita terus setia minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita melayani dan mengatasi segala keadaan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.